Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel pembelajaran IPS bersama saya, Rudi Fajrin Amin dari Kota Dumai. Bagaimana kabarnya anak-anak peserta didik semua? Semoga sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perlawanan terhadap Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perlawanan-perlawanan terhadap Jepang di Indonesia. Lalu, dapat menyebutkan penyebab-penyebab perlawanan terhadap Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat menganalisis akibat-akibat dari perlawanan terhadap Jepang di Indonesia. Baiklah, semua sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kita berikut ini. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, walaupun singkat, ternyata membawa penderitaan yang amat dalam bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Jepang yang sudah terdesak dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu, terpaksa menguras segala sumber daya alam manusia di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Yang pertama adalah perlawanan di Aceh, tepatnya di Desa Chot Plieng, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, pemimpin pondok pesantren Chot Plieng yang merasa tidak senang dengan segala kekejian dan kebijakan yang dilakukan oleh pendudukan Jepang terhadap rakyat. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk melawan segala kebijakan tentara Jepang sehingga dicurigai oleh polisi rahasia Jepang. Pada suatu hari, polisi rahasia Jepang berusaha memanggil Tengku Abdul Jalil, namun kemudian ajakan ini dianggap sebagai sebuah jebakan. Tengku Abdul Jalil lalu melawan. Pecahlah pertempuran Chot Plieng yang mengakibatkan 80 orang pengikut beliau tewas. Tengku Abdul Jalil akhirnya terbunuh dan gugur sebagai kusuma bangsa di tangan penjajah Jepang. Perlawanan yang kedua berasal dari Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya, Desa Singaparna. Perlawanan kali ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau merasa kebijakan Jepang, yaitu Seikei-rei, menghormati Kaisar Jepang setiap pagi ke arah matahari terbit, bertentangan dengan kepercayaan umat Islam, di mana Kaisar Jepang dianggap sebagai keturunan Dewi Matahari, yang mana sangat bertentangan dengan kepercayaan umat Islam yang hanya meyakini satu Tuhan. Pembangkangan ini kemudian berusaha dipadamkan oleh tentara Jepang, namun kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa tertangkap oleh tentara Jepang dan akhirnya dihukum mati. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan pasukan pembela tanah air di Blitar. Pada awalnya, pasukan pembela tanah air merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang mana berisi dari pemuda-pemuda Indonesia, yang mana nanti mereka akan dipergunakan sebagai pasukan yang akan mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Namun para pemuda-pemuda yang berasal dari Indonesia ini sangat tidak setuju dengan segala kekejaman Jepang yang mereka lihat. Dipimpin oleh komandan mereka Supriyadi, pasukan peta ini lalu memberontak di kota Blitar. Namun karena kurangnya persenjataan dan jumlah, pasukan peta ini lalu terpaksa menyerah kepada Jepang yang memberikan janji untuk berunding. Namun perjanjian tersebut dikhianati. Akhirnya para pemuda-pemuda pasukan peta ini diadili dan sebanyak 5 orang dihukum mati. Namun nasib dari pemimpin gerakan ini, yaitu Supriyadi, hingga sekarang tidak tahu di mana rimbanya, apakah sudah meninggal ataupun hilang. Namun kuat kemungkinan beliau ditangkap dan dihukum mati oleh Jepang tanpa dilaksanakan pengadilan terlebih dahulu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Stay tune, like dan subscribe di channel ini.